warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Irfena dari mahasiswa Universitas Soleh jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Tujuan saya di sini untuk mempromosikan. Di sini ada beberapa PPT. Nanti akan saya jelaskan kepada Ibu. Ibu, apa Ibu tahu gangguan rasa nyaman itu apa ya, Bu? Ya tahu. Baik ya Bu, saya akan menjelaskan kembali gangguan rasa nyaman atau ketidaknyamanan dalam masa kehamilan itu perasaan seseorang ibu merasa kurang kondisinya tidak nyaman dalam kondisi fisik, spiritual, baik itu lingkungan ataupun budaya dari sosial lainnya. Nah, di sini ada beberapa macam ya Bu. Nah, di sini ada sakit kepala. Sakit kepala ini terjadi pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini juga ada tanda-tanda bahaya. Apa sih tanda-tanda berbahaya itu? Nah, di sini ada bila bertambah berat akan terus berlanjut. Nah, di sini juga jika disertai dengan tekanan darah tinggi dan potenalia, jika ada migran, terus ada penglihatan berkurang. Nah, jadi jika ibu mengalami tekanan darah tinggi ini akan menyebabkan ketidaknyamanan rasa kehamilan ya Bu. Nah, di sini juga cara meringankan itu atau cara mencegahnya itu ada beberapa macam ya Bu. Yang pertama itu teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini apa Ibu tahu Ibu cara teknik relaksasinya? Teknik relaksasi ini kayak tarik nafas dalam gitu ya Bu. Nah, di sini juga ada penggunaan kompres panas atau es pada bagian leher. Nah, jika Ibu untuk mencegah rasa ketidaknyamanan, Ibu bisa menggunakan cara mengompres air hangat atau air dingin ya Bu, agar bisa meringankan kesehatan Ibu. Nah, di sini juga Ibu bisa beristirahat jika Ibu merasakan capek, lelah ya Bu. Nah, di sini juga kalau mandi, Ibu pasti mandinya air hangat ya Bu, atau air dingin? Air hangat katanya. Itu juga baik bagi kesehatan Ibu lagi hamil ya Bu. Nah, di sini juga ada beberapa cara pengobatan. Di sini ada pengguna yang kebijaksanaan dari paracetamol. Pengguna paracetamol ini nyaman buat ibu hamil ya Bu ya. Terus hindari aspirin atau ibuprofen, kayak semacam obat-obatan gitu Bu. Nah, di sini juga jangan menggunakan alkohol. Jadi pada saat ibu merasa kehamilan ini, ibu jangan pernah mengalami minum-minuman alkohol ya Bu. Nah, di sini juga ada tuh nafas sesak. Nah, nafas sesak ini ada beberapa macam, seperti hiperventilasi ini biasanya terjadi pada awal trimester kedua ya Bu ya. Nah, di sini juga ada tanda-tanda bahaya. Apa sih Bu tanda-tanda bahaya itu? Apa Ibu pernah dengar? Nah, baik ya Bu, saya akan menjelaskan kembali. Jadi jika disertai dengan demam, batuk, pernafasan cepat, terus bisa terjadi infeksi. Nah, di sini juga ada pernafasan cepat tanpa demam. Nah, artinya jika Ibu bisa pernafasannya cepat tapi Ibu tidak merasakan demam ataupun panas dingin gitu, itu terjadi adanya tanda-tanda bahaya. Nah, di sini juga ada cara meringankan atau mencegah. Jadi maksudnya ini kayak semacam periodik berdiri dari
meringankan lengan atau meringankan pada saat ibu beristirahat. Selanjutnya di sini ada konstipasi atau sembilit. Nah, sembilit ini terjadi pada saat trimester kedua atau trimester ketiga yang sedang ibu alami pada saat masa kehamilan ini. Di sini juga ada tanda bahaya. Tanda bahaya itu ada rasa nyeri, terus ada rasa nyeri di bagian kuadran kanan atau bawah ya Bu. Nah, di sini juga cara meringankannya itu apa sih? Nah, di sini ada tingkat intake cairan. Jadi tingkatan intake cairan ini ada beberapa banyak cairan yang ada di dalam kondisi kesehatan ibu. Nah, di sini juga minum di sini juga ada minum cairan dengan air panas atau dengan air dingin. Terus ini ada ibu diharuskan untuk istirahat secukupnya, tidak boleh lelah ataupun capek. Nah, di sini juga ibu harus banyak-banyak melakukan berolahraga seperti lari pagi, senam gitu Bu. Nah, di sini juga ibu harus membiasakan buang air kecil secara teratur. Nah, di sini juga ada tubuh buang air besar segera setelah atau ada dorongan. Maksudnya ini misalkan ibu tidak mau membuang air besar, tapi ibu ini pengen ngerasa buang air besar gitu, tapi sulit, tapi itu ibu harus buang air besar ya Bu. Nah, di sini juga ada pengobatan. Pengobatan ini ada keputihan, pasti ibu mengalami keputihan ya Bu biasanya ya. Nah, di sini juga terjadi pada trimester pertama, kedua dan ketiga, benar kan Bu? Iya. Nah, baik ya Bu, di sini juga ada tanda bahaya. Tanda bahaya ini jika ibu sangat banyak atau baunya menyengat gitu Bu. Nah, pasti berwarna kuning atau abu-abu Bu. Kuning. Kuning ya Bu. Baik ya Bu, di sini juga pasti mengeluarkan banyak cairan. Apa benar Bu mengeluarkan banyak cairan? Biasanya tuh cairannya sedikit atau berapa kali pengeluaran cairannya Bu? Sering sih, Setiap hari Bu. iya. Nah, di sini juga perdarahan per vagina. Ibu mengalami perdarahan per vagina. Nah, alhamdulillah Bu. Kalau keluarnya bercampur darah Ibu, baik ya Bu. Nah, di sini juga cara meringankan atau mencegah. Jadi ibu harus memakai pakaian dalam yang terbuat dari kain katun, lebih kuat daya serapnya ya Bu. Tujuannya itu untuk menghindari pakaian dalam ini agar tidak terkena infeksi. Nah, pengobatannya ini hindari pencucian vagina. Jadi jika ibu mengeluarkan vagina itu harus dihindari ya Bu, cara pencucian vaginanya. Nah, di sini juga sering buang air kecil. Ibu biasanya sering buang air kecil Bu. Nah, di sini juga ada cara-cara aturan atau cara-cara tanda-tanda bahaya. Nah, di sini tanda bahayanya itu biasanya pada saat wanita ibu hamil ini menghadapi resiko yang lebih besar untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, di sini juga cara meringankan itu untuk memperbanyak minum pada saat siang, malam, dan pagi ya Bu. Nah, di sini juga jangan kurangi minum di malam hari. Terus itu batasi minum dan diminum atau obat-obatan ilmiah atau seperti kopi, teh gitu tuh Bu. Nah, ibu harus memperbanyak minum minuman. Nah, di sini juga pengobatannya ini ada
ada beberapa pengobatan. Di sini tidak memerlukan pengobatan farmakologis. Jadi ibu tidak harus menggunakan farmakologis. Ibu bisa menggunakan obat-obatan seperti kayak di dokter, di bidan gitu ya Bu. Untuk menjaga kandungan ibu tetap sehat. Nah, baik ya Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik ya Bu, untuk penyuluhan promosi kesehatannya sudah selesai. Jika ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin tutup ya Bu untuk penyuluhannya. Baik ya Bu, atas waktunya terima kasih dan kerjasamanya. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu.